Halo everyone, kembali lagi di kelas Food Analysis Gemini. Setelah sebelumnya kita berhasil untuk connect dan install di simulator kita akan lanjut untuk pembuatan home screen ya. Jadi ketika user masuk, tampilan apa sih yang akan muncul terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan split terlebih dahulu agar langsung terlihat antara codingan kita dan hasil yang dari codingan itu sendiri di simulatornya. Oke. 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 Ini saya coba konekin lagi iPhone 16, saya running ulang. Oke. Oke, sudah berhasil. Nah, yang pertama akan kita lakukan, kita akan menghilangkan banner debug ini ya di material app. Nah, kalau kita hover di sini ada yang namanya ini show debug show check banner. Nah, ini tipenya adalah boolean, true or false. Nah, ini defaultnya adalah true. Jadi kita bisa langsung ubah aja menjadi false. Oke, show debug show check banner. Kita ubah jadi false. Oke, save. Jadi bannernya sudah hilang. Oke. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk tampilannya. Nah, yang pertama kali akan kita buat itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat dari struktur tampilannya, di sini ada app bar atau navigation bar ya di atasnya ini. Lalu untuk kontennya berada di tengah semua. Nah, struktur ini berarti kita bisa menggunakan scaffold. Ya, tapi kita tidak akan membuat di dalam satu folder main ini, di dalam satu file folder ini, di satu file main ini. Oke, kita bikin folder terlebih dahulu untuk menyimpan screen yang dibutuhkan. Nah, ini kita bisa buat nama foldernya adalah presentation. Oke, nah dalam presentation yang akan pertama kali keluar yaitu homepage atau home screen. Kita bisa kasih nama filenya yaitu homescreen.dart. Nah, di sini kita akan pakai stateless terlebih dahulu. Stateless home screen. Oke. Nah, tadi strukturnya ada scaffold karena di scaffold ini dia punya widget yang namanya app bar. Ya, ini saya save terlebih dahulu. Dan di main.dart ini home-nya kita rubah jadi home screen. Oke, save. Oke, sudah tidak ada. Nah, kita balik ke file home screen ini. Nah, di sini kita akan membuat app bar terlebih dahulu ya, app bar. Nah, biar kelihatan lebih rapih lagi, kita bisa ubah ya. Kita bisa jadikan dia bagian per bagian ya. Karena kalau kita lihat di sini nanti ada app bar, lalu sini ada instruksinya. Sini ada untuk menampung gambar dan sini ada sebuah button. Nah, ini akan kita pisah-pisah. Ya, jadi pisah-pisah menjadi beberapa widget gitu. Nah, di sini
ya kita akan membuat sebuah app bar. Ini kita pakai ini, app bar. Return app bar. Oke. Nah, di sini tinggal kita panggil aja nama isinya, yaitu app bar. Oke. Nah, di dalam app bar kita akan membuat sebuah title terlebih dahulu. Title yang tipenya adalah text ya, yaitu Food Nutrition Composition Analysis. Food Nutrition. Oke. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Nah, kalau kita lihat di sini dia backgroundnya itu warna orange. Dan di sini setelah food nutrition, nah composition analisisnya ini ada di bawah. Ya, berarti di sini kita bisa pakai backslash sama n biar dia bisa turun ke bawah. Oke. Nah, ini tapi sejajar ke kiri semua. Kita pengen dia berada di tengah-tengah. Nah, kita bisa tambahkan di sini text line dot center. Oke, sip. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah. Oke. Nah, di app bar ini kita akan nambahkan background color, yaitu colors dot deep orange accent. Nah, sip. Nah, kalau sudah berarti kita bisa styling ya, styling untuk teksnya. Karena kalau kita lihat di sini warna teksnya itu warna putih, dan sini ada font weight-nya itu ketebalannya itu semi bold ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan text style. Nah, di dalam text style ada yang namanya font size. Kita rubah menjadi 20. Lalu font weight-nya karena semi bold itu ukurannya 600 ya. Font weight-nya 600. Lalu jangan lupa warnanya ya, colors dot white. Oke, sip. Oke, sudah berubah. Nah, oke. Nah, di sini ya selanjutnya kita akan membuat bodinya ya, bodinya atau kontennya. Di sini ada di tengah, lalu dia menjorok ke bawah, berarti akan kita bungkus. Ini kita tambahin dulu body. Nah, bodinya itu kita buat dia ada di tengah, yaitu dengan center child. Karena ke bawah, maka kita bisa menggunakan kolom. Oke. Nah, di kolom ini karena dia menampung banyak widget, maka kita tambahkan children. Oke. Nah, ini saya close, saya tutup dulu biar nggak bingung. Nah, setelah app bar ini sudah berhasil, nah di sini kita akan buat teksnya ya, instruksinya di sini. Oke. Di sini kita akan membuat metode baru ya, yaitu dia widget, tipenya adalah widget. Lalu karena ini hanya digunakan di file home screen saja, maka kita bisa menambahkan underscore untuk private ya, yaitu kita tambahkan instruction text. Oke. Nah, return
karena dia bentuknya adalah sebuah teks, maka kita bisa nambahkan returnnya adalah teks. Nah, seperti ini. Oke, teksnya apa? Yaitu unggah gambar makanan atau minuman. Nah ini ke bawah ya, berarti kita bisa pakai backslash lalu n yang ingin kamu ketahui. Isinya backslash n ke bawah lagi dan halalanya, dan oke, sip. Nah ini kenapa belum muncul, karena belum dipanggil ya. Nah di sini dijelasin nih, the declaration underscore instruction text isn't reference. Oke, nah nanti kita bisa panggil di dalam si kolom ini. Oke, kita panggil nanti instruction text. Sip. Oke, di sini sudah ada. Nah, kalau kita lihat di sini berada di tengah-tengah dan teksnya itu center ya, teks lainnya center. Nah, kita bisa rubah seperti sebelumnya. Di sini kita bisa rubah, kita tambahkan text line. Oke. Text line center. Oke. Nah, karena ini dibungkus dengan kolom si senternya ya, maka di kolom ini harus kita definisikan main axis alignment, yaitu di tengah. Oke, nah sekarang sudah berada di tengah. Nah, setelah selesai untuk teksnya, kita akan buat apa ini, kontainer ya, kontainer. Lalu di dalamnya itu ada icon kamera. Oke, nah itu kita akan pisah lagi ya, kita kasih nama, dan ini sorry, oke, kita di bawah instruction sini, karena tipenya adalah widget juga ya. Di sini kita bisa tambahkan widget, dan ini hanya bisa dipakai di file ini saja, di file home screen, maka kita bikin private ya, yaitu image area. Oke, return. Nah di sini kalau kita lihat dari desainnya, yaitu kita menggunakan kontainer. Kita bisa tambahkan kontainer. Oke, ini jangan lupa titik 2. Nah di kontainer kita akan styling terlebih dahulu. Kita buat dia lebarnya atau widthnya itu 300 pixel, lalu height-nya 200. Nah kita dekorasi ya, kita styling, decoration, box decoration. Nah di sini hanya bordernya saja nah yang berwarna orange, maka kita bisa membuat border. Oke, border dot all, kita kasih warna orange, colors dot deep orange accent, lalu widthnya atau lebarnya, ketebalan dari si bordernya itu, garisnya itu adalah 2 pixel, dan stylenya dia solid ya, jadi nggak putus-putus. Border style titik solid. Oke, sip. Oke, lalu jangan lupa di sini ada radius ya, ada lengkungannya. Nanti kita bisa tambahkan border radius sirkular, yaitu sebesar 20 pixel. Oke, ini save. Ya jangan lupa dipanggil image area. Sini kita kasih koma, yaitu image
image area. Oke, sip. Nah, sini sudah muncul. Nah, lalu yang terakhir yaitu buttonnya. Oke, kita bikin dengan yang sama, yaitu widget button submit, button submit. Tuh, kita pakai yang namanya elevated button. Oke, nah ini on press-nya kita matikan aja terlebih dahulu. Child-nya itu text. Oke, kita bikin apa di sini teksnya, analisis gambar. Oke, kita panggil button submit. Oh, titik 2. Sip. Oke, di sini sudah muncul buttonnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada space ya antara jarak si teks lalu gambar dan juga button. Nah, di bagian kolom ini kita bisa nambahkan spacing. Sini kita kasih 20 aja. Oke, nah sini sudah kelihatan jaraknya. Nah, di sini kita akan styling terlebih dahulu untuk si buttonnya. Oh iya, kalau kita lihat dari desainnya, jadi button ini ada dua ya, antara teks dan juga icon di sini. Nah, dan ini ke samping. Nah, maka di sini teksnya kita cut terlebih dahulu. Nah, sini childnya itu row yang bentuknya ke samping, children. Oke, baru kita masukkan teks. Nah, lalu icon titik yaitu rocket launch rounded. Oke, sudah ada. Nah, kita akan styling dari si buttonnya. Nah, jadi caranya yaitu style, lalu kita panggil nama widgetnya yaitu elevated button dot style from. Oke. Nah, yang pertama kita ganti dulu warnanya, yaitu warna orange. Ini ada color background color. Oke, colors dot deep orange accent. Lalu untuk size-nya yaitu lebarnya atau width-nya itu 250. Nah, height-nya itu hanya 50 saja. Oke, kita save dulu. Oke, sip. Sudah berubah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini enggak terlalu rounded ya. Nah, di sini kita akalin menggunakan yang namanya shape. Oke. Rounded rectangle border radius geometri sirkular itu sebesar 20 pixel. Oke, sip, sudah berubah. Nah, berarti kita PR-nya adalah ubah warnanya ya, karena ini jelas nggak kelihatan ya. Di sini kita styling, berarti style textile color dot white. Oke, sip. Sama di icons juga ya,
colors dot white. Colors dot white. Oke, sudah berubah. Nah, selain warna, kita akan mengatur ketebalan juga ya, sama font size-nya. Nah, kita tambahkan untuk font size-nya itu adalah 16 pixel, dan font weight-nya itu bold. Oke, sip. Nah, di sini kita tambahkan untuk agar si teks dan ikonnya ini berada di tengah ya, berarti di sini kita tambahkan main axis alignment titik center. Oke, jangan lupa dikasih spacing ya antara teks dengan ikonnya, spacing yaitu sebesar 10 pixel. Oke. Oh iya, ada yang ketinggalan. Di dalam kontainer ini ada icon ya, ada icon kamera. Oke, kita balik lagi di image area sini. Oke, nah setelah box decoration kita tambahkan child, yaitu iconnya. Icon. Oke, tambahkan icon terlebih dahulu. Itu icons kamera, kita pakai yang rounded, terus colornya kita rubah jadi colors dot deep orange accent. Oke, sudah ya. Untuk size nya atau ukurannya itu sebesar 20 pixel. Sorry, kecil banget, berarti kita tambahkan saja 100 pixel. Oke, sip. Nah, mungkin itu untuk video kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.